Halo, selamat malam pemirsa. Senin 11 April 2022, mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa demonstrasi menyuarakan beberapa poin tuntutan, termasuk salah satu diantaranya adalah menolak untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi yang sempat berjalan lancar ini pun diwarnai kericuhan pada saat akhir aksi demonstrasi di Jakarta. Kita bahas mahasiswa tolak presiden 3 periode malam hari ini di Headline bersama saya Dista Nugraha selama 1 jam ke depan. 4 pelajar STM ini digelandang ke pos pengamanan Cakung Cilincing, Jakarta Timur saat para pelajar asal Cikarang ini tengah menumpang truk menuju Cakung, Jakarta Timur. Dari tas salah satu pelajar, polisi menemukan pasta gigi dan pesan di grup chat ajakan melakukan unjuk rasa di gedung DPR MPR. Pasta gigi ini diduga akan digunakan jika aksi unjuk rasa berlangsung ricuh. Keempat pelajar ini sementara diamankan di Mapolsek Cakung, Jakarta Timur sebelum dikembalikan ke orang tua mereka. Ya, hari ini kita melakukan penyekatan ya atau pelayanan pengamanan di sini sesuai dengan agendanya. Hari ini mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi di istana ataupun juga di DPR. Untuk hari ini ada yang diamankan Pak? Hari ini kita total amankan 7 orang, 4 orang ulangi dari Cikarang, dari Bekasi, anak STM, dan juga 3 orang itu dari Cilengsi, dari Bogor, Jawa Barat. Apa aja yang ditemukan dari para pelajar ini Pak? Kalau di HP-nya kita lihat ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi, kemudian juga ada pasta gigi atau odol yang memang nanti akan digunakan atau dipersiapkan jika terjadi kericuhan sewaktu demonstrasi. Untuk para pelajar ini sementara dibawa kemana Pak? Sementara kita amankan di Polsek, ya. Kita akan hubungi pihak sekolah dan juga keluarganya untuk bisa sama-sama menjaga situasi di Cakung. Dalam proses penyekatan ini, polisi memeriksa beberapa pelajar serta identitas rombongan mahasiswa yang hendak berunjuk rasa. Ya, pemirsa, dalam Headline malam hari ini saya tidak sendiri karena saya juga bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Pak Hananto Widodo, ahli hukum tata negara dari UNESA. Pak Hananto Widodo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio, dan yang terhubung secara daring via Zoom, saya terhubung dengan Bapak Muhammad Soleh, aktivis mahasiswa tahun 1998. Pak Soleh, selamat malam. Selamat malam Pak Soleh. Malam. Ya. Terima kasih Pak Soleh, dan juga ada Pak Irwan Dwi Arianto, analis Big Data UPN Veteran Jawa Timur. Pak Irwan, selamat malam. Selamat malam Mas. Iya, saya ingin ke Pak Soleh terlebih dahulu melihat aksi mahasiswa hari ini yang bisa dibilang cukup besar skalanya, berjalan dengan lancar meskipun sempat berpindah dari rencana di Istana Merdeka ke gedung DPR MPR RI. Apa komentar Anda terkait aksi hari ini Pak Soleh? Pertama saya apresiasi gerakan ya, tidak hanya mahasiswa, yang pikiran saya sejak tadi malam itu, kita kalau baca media ini kan kelihatannya 11 April hanya mahasiswa, tapi ternyata di situ ada pelajar, juga ada emak-emak, itu menunjukkan bahwa tanggal atau hari ini tidak hanya mahasiswa yang turun, tapi berbagai elemen yang kita boleh sebut ini sebenarnya adalah gerakan rakyat, di mana ketika mereka melihat momentum ketidaktegasan kita punya presiden atau Pak Jokowi ini terhadap situasi yang hendak mengotak-atik konstitusi kita demi melanggengkan kekuasaan. Jadi saya apresiasi bahwa ada letupan, gesekan, ada bentrok-bentrok sedikit, yaitu namanya anak muda selalu seperti itu. Menurut saya masih dalam batas kewajaran. Dibanding misalnya kalau kita setback ke gerakan tahun 98 tentu masih belum ada apa-apanya. Ya, tapi ini juga terlihat ada sebenarnya ada 2 kubu dari mahasiswa di sini, ada BEM SI dan ada BEM Nusantara. Anda melihat ada perpecahankah di sana atau sebenarnya memang ini berjalan masing-masing gitu? Nah, saya tidak mau melihat ini soal faksi-faksi. Semakin kita melihat ada kotak-kotak seperti ini menunjukkan bahwa ada isu yang prinsip, ada isu yang tidak prinsip, ada yang kelompok ingin bicara tentang pelanggengan kekuasaan presiden, ada yang mengatakan, oh itu sudah selesai, presiden sudah tegas,
14 Februari 2024 adalah pemilu legislatif, jadi tidak mungkin ada penundaan. Nah, saya tidak mau itu. Yang penting ada gerakan, itu sudah sangat bagus karena hari ini atau demo hari ini jangan hanya kita maknai bicara soal penundaan pemilu, tapi bagaimana kelangkaan minyak, bagaimana kelangkaan solar, ini yang harus dilihat bagaimana sebenarnya saya melihat pemerintah tidak mampu mengelola negara ini dengan baik. Misalnya soal solar, kalau memang karena subsidinya mau jebol sehingga solar itu ditahan, jangan mencari kambing hitam soal mafia. Kalau memang minyak goreng itu kelangkaannya karena mafia, kenapa sampai hari ini tidak ada yang ditangkap mafia minyak goreng itu? Kita juga misalnya dengar beberapa waktu yang lalu soal beberapa menteri terlibat bisnis PCR. Nah, ini kan sebuah snowball, bola salju yang hari ini menjadi momentum bagaimana kita jengah terhadap kekuasaan ini yang melihat bisnis itu bagian dari kehidupan mereka. Bukan bisnis itu untuk kemakmuran masyarakat, tapi bisnis untuk kekuasaan ini yang menurut saya momentum yang demo hari ini. Baik, saya ke Pak Hananto nih, kalau melihat aksi dari mahasiswa hari ini Pak Hananto, berpindah dari rencana ke Istana Negara akhirnya ke DPR RI, gedung DPR RI. Anda melihat adakah perubahan rencana yang mendadak dan apakah ini juga pengaruh dari kemarin Presiden juga sudah bertemu dengan KPU untuk penentuan anggaran dari pemilu 2024? Kita tidak bisa berspekulasi kenapa mereka pindah, tetapi poinnya begini. Aspirasi dari mahasiswa terkait dengan penolakan penundaan pemilu dan penolakan 3 periode, itu harus kita sikapi sebagai gerakan rakyat yang menolak pemerintah atau elit politik untuk menggampangkan konstitusi. Artinya gini, kita sudah pernah mendengar konstitusi itu bukan kitab suci, sehingga bisa kita ubah. Benar, tetapi yang harus kita tekankan di sini, apa hakikat dari konstitusi itu? Hakikat dari konstitusi adalah pembatasan kekuasaan. Kalau kita tarik pada historis 98, ketika Soeharto jatuh, lalu diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, apa yang dilakukan pertama kali yaitu penerbitan TAP MPR terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Yang sebelumnya itu adalah tidak terbatas menjadi cukup 2 periode. Lalu diakomodasi dalam perubahan konstitusi ketika dilakukan perubahan konstitusi. Artinya di sini adalah kita melihat konstitusi itu bukan sekedar teks tertulis yang bisa kita ubah, kita otak-atik. Tetapi kita harus melihat pada spirit dari konstitusi adalah melakukan pembatasan kekuasaan. Kalau kita melihat pada beberapa negara, ketika ada presiden yang mencoba untuk memperpanjang periode jabatannya, itu malah tidak baik, malah terjadi kekacauan di negara itu. Contohnya misalnya? Di beberapa negara ada itu. Adakah indikasi itu akan terjadi di Indonesia ketika Presiden Jokowi sudah mengatakan saya akan taat pada konstitusi dan dia juga sudah menentukan dengan anggaran yang disiapkan untuk pemilu 2024 nanti? Jadi begini, kalau terkait dengan pemilu yang dikatakan Mas Oleh tadi terkait dengan tanggal 14, itu adalah terjadwal pemilu serentak 2024, 14 Februari, itu kan hanya sekedar terkait bahwa ini penegasan tidak ada penundaan pemilu. Bagaimana dengan 3 periode? Belum terjawab. Itu masih bisa diotak-atik ketika nanti MPR yang elitnya itu dari partai politik yang menggagas itu bermain-main di wilayah itu juga harus tetap kita kawal. Jadi 14 Februari 2024 itu memang itu terkait dengan penundaan pemilu, tapi terkait dengan 3 periode harus tetap kita kawal. Dan itu bukan di ranah presiden gitu ya, itu ada di ranah MPR gitu ya untuk undang-undang konstitusi itu. Begini, presiden secara kelembagaan ya, tetapi secara personal karena presiden adalah orang makhluk politik, maka bisa saja terjadi kolaborasi antara elit politik di MPR dengan presiden. Ini itu yang sehingga mahasiswa tetap memasukkan poin-poin tuntutan itu di aksinya hari ini gitu ya. Terlepas ada beberapa poin tuntutan yang lain. Menurut Anda ini sudah cukup tepat dengan tuntutan-tuntutan itu ya? Ketika memasukkan bahwa
tidak mau untuk melakukan perpanjangan jabatan presiden, menolak perpanjangan jabatan presiden dan juga Penundaan pemilu ya, dan pemilu penundaan Tapi pemilu. 3 periode kalau terkait dengan 14 Februari 2024 itu adalah penundaan pemilu. Tapi tidak ada jaminan perubahan dari 2 periode menjadi 3 periode, tidak ada jaminan selesai. Sehingga ini harus dikawal terus. Harus gitu. dikawal terus. Oke, baik. Saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, kalau bicara tentang aksi hari ini, apakah dari data yang Anda miliki, netizen bisa memberikan apresiasi yang cukup baik, mengingat awalnya berjalan dengan baik, tapi di belakang juga muncul kericuhan gitu? Terima kasih Mas. Sebenarnya saya ingin bicara di awal dulu. Saya kemarin tweet tanggal 9 April, jadi kelihatan kalau digital aktivisme mahasiswa pada media digital itu tensinya meningkat di 1 bulan belakangan ini. Bahkan geliat yang agak beda pada klaster-klaster yang biasanya tidur itu bangun. Bahkan di Facebook kemarin saya juga sempat posting, ini hampir sama seperti ketika demo Omnibus Law, jadi klaster tidur yang biasanya bermain dengan minatnya ikut dalam digital aktivisme ini. Harusnya di zaman-zaman sekarang seperti ini, pemerintah sudah bisa membaca bagaimana respon masyarakat dalam hal ini terwakili oleh netizen, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Harusnya sudah bisa diantisipasi dengan baik. Kalau ketegasan itu semisal dilakukan jauh lebih awal akan jauh lebih baik, sehingga tidak akan timbul sampai di akhir ada kericuan dan sebagainya. Tapi overall kalau kita lihat dukungan masyarakat cukup luar biasa terhadap aksi demo yang dilakukan mahasiswa ini, karena itu memang bagian dari aspirasi netizen yang ada yang bisa kita baca di internet, di media sosial. Ya, ada isu-isu peretasan juga yang sempat muncul sehari sebelum aksi dilakukan. Apakah ini juga menjadi sorotan dari netizen juga, Pak Irwan? Ya, otomatis Mas, itu adalah bagian dari digital aktivisme ya. Ketika kita berada dalam digital aktivisme, ya itu adalah bagian dari resiko. Dan saya yakin mahasiswa saat ini sudah sangat pandai, sudah sangat cerdas terkait dengan hal tersebut. Jadi mereka otomatis sudah menyadari, dan itu memang juga menjadi bagian yang banyak dibicarakan oleh netizen. Adakah tagar yang muncul yang mencuat untuk jadi trending hari ini terkait dengan aksi 11 April ini, Pak Irwan, yang Anda perhatikan dari cuitan-cuitan di media sosial? Kalau trending seperti kemarin masih tetap untuk pergerakan, sedangkan yang baru terkait dengan Ade Armando dan Abu Janda yang mulai ngait sekarang. Ini muncul di akhir-akhir aksi ini ya sepertinya. Ya, muncul di akhir-akhir aksi. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi headline malam hari ini pemirsa, tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Yang pertama adalah negara Denmark dengan skor EPI sebesar 82,5%, menjadikan Denmark sebagai negara terbersih di dunia. Situasi pandemi yang mulai mereda di berbagai tempat menjadi kesempatan Bieber untuk mengadakan tur untuk album ini. Sehingga Justice World Tour bukan hanya sekedar tur untuk mempromosikan album Justice, melainkan juga gabungan dari 2 konser yang batal digelar sebelumnya.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Headline dan kita masih bahas tentang mahasiswa tolak presiden 3 periode. Saya ingin ke Pak Hanan terlebih dahulu kalau bicara tentang wacana penundaan pemilu termasuk juga masa perpanjangan presiden. Dari Presiden Jokowi sudah pernah keluar statement bahwa saya taat dengan konstitusi, tetap menjalankan rencana pemerintahannya terkait dengan pelaksanaan pemilu. Tapi dari anggota parlemen sendiri di mana sekarang sebenarnya keputusan apakah amandemen atau tidak itu ada di tangan politisi gitu, ada di tangan anggota MPR. Belum ada satupun yang mengatakan bahwa ini case close, tidak ada sama sekali keinginan untuk amandemen gitu misalnya. Sebenarnya sudah ada, yaitu ketika mereka berketetapan tidak akan melakukan amandemen. Karena seperti ini, awal amandemen itu mereka akan memasukkan PPHN, pokok-pokok haluan negara, semacam garis besar haluan negara pada masa Orde Baru. Karena mereka beranggapan itu pemerintah sekarang tidak ada panduan mau diarahkan kemana negara kita itu. Akhirnya ada ide agar dihidupkan kembali GBHN melalui PPHN itu. Betul. Tadi saya baca di berita online Pak Jarod Saifullah Yusuf itu mengatakan model PPHN nanti akan diakomodasi dalam undang-undang, bukan dalam undang-undang dasar. Mungkin karena biaya besar dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya bahwa isu 3 periode itu tidak hanya meluncur pada waktu zamannya Jokowi saja. Kalau kita amati pada masa zaman SBY juga ada. Cuma itu hanya sekedar wacana saja, sehingga tidak ada pergolakan di tingkat masyarakat. Kenapa? Karena pada masa sekarang sudah ada gerakan-gerakan nyata yang dilakukan oleh elit-elit politik untuk mengkonsolidasi itu. Misalnya, ketika ada dukungan APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa itu, pertanyaan kita apakah mereka bergerak sendiri? Pasti publik akan menyatakan bertanya-tanya bahwa curiga bahwa ini sebenarnya sudah ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Lalu Luhut dengan mengatakan big data dan sebagainya. Akhirnya timbul kegaduhan dan itu bukan hanya kegaduhan atau ucapan, tapi oleh publik dianggap sebagai sebuah gerakan nyata untuk melakukan gerakan politik untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu 3 periode atau penundaan pemilu. Sehingga ada reaksi dari masyarakat. Kalau zaman SBY sempat itu, tapi hanya sekedar wacana aja. Sehingga ketika apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini mengawal supaya tidak terjadi hal seperti itu, ini sudah sangat berdasar gitu ya Pak? Ya, artinya mahasiswa kan timbul ketegasan begini. Presiden memang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar. Tetapi bagaimana jika nanti undang-undang dasar diubah, ya? Bagaimana sikap presiden? Lain yang ditunggu oleh masyarakat. Saya tidak akan mencalonkan diri lagi, saya cukup 3 periode. Tidak menggunakan kalimat bersayap, saya taat konstitusi. Kalau taat konstitusi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau konstitusi berubah menjadi 3 periode, ya kan? Itu. Oleh karena itu, ketegasan dari presiden itu sendiri yang diharapkan oleh masyarakat, saya cukup 2 periode. Jadi bukan mengatakan taat konstitusi. Taat konstitusi itu hal yang lain. Karena yang diminta oleh masyarakat adalah saya cukup 2 periode. Kalau taat konstitusi itu wilayah lain. Bahwa dia memang harus taat konstitusi ya sebagai presiden. Artinya kewenangan-kewenangan dia harus didasarkan pada konstitusi. Tetapi terkait dia sebagai presiden, cukup 2 periode ini yang ditunggu oleh masyarakat. Baik. Pak Soleh mungkin juga bisa memberikan tanggapannya nih terkait dengan mahasiswa yang berupaya untuk mengawal supaya pemilu tidak ditunda dan masa jabatan presiden juga tidak ditambah. Apakah aksi yang dilakukan hari ini juga akan bisa masif dan berkelanjutan jika nanti ada wacana-wacana ini muncul? Atau sebenarnya ini sudah bisa meredam wacana-wacana tersebut, Pak Soleh, yang Anda lihat sejauh ini? Ya, saya melihat memang kayaknya teman-teman mahasiswa ini masih kurang revolusioner dibanding gerakan tahun 98. Artinya ketika ada permen yang disampaikan, pemanis disampaikan oleh Pak Jokowi terkait tidak akan ada penundaan pemilu, itu mahasiswa sudah senang. Yang awalnya mau demo ke istana berubah ke DPR. Menurut saya jangan mahasiswa itu merasa gampang dikasih pemanis-pemanis oleh kekuasaan. Harus dipahami bahwa Pak Jokowi ini sudah tidak konsisten. Bicara soal taat konstitusi itu, tadi disampaikan ke Pak Hananto, kalau konstitusinya diubah dia juga akan taat.
Dulu ngomong 2 periode, tapi kan sudah dirubah menjadi 3 periode. Ya saya ikuti. Ini kan omongan-omongan yang tidak konsisten. Kalau memang menolak, ya menolak. Mau dirubah atau tidak. Ketika saya menggunakan logikanya Pak Luhut misalnya, atau orang-orang yang pengen ada 3 periode lah, ada penundaan. Maka harusnya, 3 periode itu boleh. Mau amandemen konstitusi boleh. Tapi bukan sekarang dong. Karena yang menikmati penundaan, yang menikmati 3 periode itu Pak Jokowi. Dia punya kepentingan. Mestinya itu untuk 5 tahun ke depan, itu untuk 10 tahun ke depan. Saya yakin mereka tidak akan mau mengusulkan itu lagi. Karena pada yang publik harus membaca ini soal ibu kota negara. Khawatir nanti presiden selanjutnya tiba-tiba merubah, nggak jadi dilanjutkan pembangunan ibu kota negara. Wong kondisi ekonomi lagi susah kayak begini, kok mau bikin ibu kota negara yang menghabiskan ratusan triliun yang itu dananya dari luar negeri, tapi toh donatur juga banyak yang membatalkan. Nah, saya ingin kembali kepada gerakan mahasiswa, jangan gampang Anda percaya kepada janji manis dari kepala negara kita. Sebab yang paling penting dalam persoalan ini menurut saya adalah bagaimana keberanian Pak Jokowi memarahi menteri, misalnya memarahi Pak Luhut, memarahi Ketua Golkar Erlangga Hartarto yang mengusulkan penundaan pemilu, itu loh. Tapi kan yang kita lihat publik itu tidak melihat ketegasan dari seorang Jokowi terhadap menterinya. Kok kesannya ketika banyak kegaduhan, malah Pak Luhut dapat jabatan baru, sudah jabatannya numpuk ditambah-tambahi lagi. Akhirnya kita patut menduga, jangan-jangan Pak Jokowi ini disetir oleh Pak Luhut. Jangan-jangan Pak Jokowi ini memang nggak berani dengan Pak Luhut gitu loh. Jadi ini yang paling esensi dalam persoalan kenegaraan sekarang ini di dalam kalau kita bicara penundaan pemilu dan 3 periode. Bagaimana ketegasan Jokowi terhadap menteri-menterinya. Yang menurut saya menampar muka presiden, tapi yang ditampar tidak merasa sakit ya susah kan itu. Ya, jadi menurut Anda sebenarnya yang masih menjadi fokus gerakan dari mahasiswa ini masih harusnya ke presiden gitu ya Pak Soleh? Oh iya, akar masalah semua ini kan di lingkungan istana. Meskipun Pak Menko Polhukam berbeda pendapat, tetapi harus diawasi adalah kalau ada operasi senyap. Contoh tadi disampaikan oleh Pak Hananto bagaimana kepala-kepala desa. Masa ada banyak kepala desa tiba-tiba berkumpul di Jakarta, tiba-tiba melontarkan dukungan kepada Jokowi 3 periode misalnya. Tentu ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkan kesannya bahwa penundaan pemilu 3 periode adalah keinginan masyarakat didukung big data. Tidak tahu data abal-abal dari mana yang dipakai. Perasaan selama akhir tahun ini tidak ada itu orang pengen ada penundaan pemilu, tidak ada itu pengen Jokowi 3 periode. Bahwa Pak Jokowi orang baik, iya. Bahwa banyak infrastruktur dibangun, iya. Tapi kekuasaan itu harus dibatasi. Kayak 200 juta, 200 lebih ini nggak ada yang pintar, tidak ada yang punya integritas, tidak ada yang bagus, tidak ada yang bisa melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh Pak Jokowi kan itu. Tapi kalau tadi Anda sempat bilang bahwa harusnya menegur menteri-menterinya termasuk yang mengeluarkan wacana penambahan periode masa jabatan ini, beberapa hari yang lalu juga sudah sempat dilakukan oleh Pak Jokowi. Menegur menteri-menterinya untuk menutup konteks pada saat rapat kabinet itu kan tidak Pak Jokowi tidak ngomong si A si B kamu jangan ngomong lagi, enggak. Kesannya kan semua orang dimarahi sama dia, tetapi publik itu tahu siapa yang bikin jadi akar masalah. Oh ini LBP, oh ini ada ketua PKB, oh ini ada ketua Golkar. Enggak sama sekali. Kenapa enggak langsung marah gitu loh? Publik itu kan suka ketegasan pemimpin ketika ada anak buahnya salah langsung dimarahi. Kita belajar dari Bu Risma. Betapa bangganya orang Surabaya kalau Bu Risma marahi anak buahnya yang salah. Itu yang ditunggu publik kepada presiden kita. Tapi sayangnya kan tidak dilaksanakan. Yang dikhawatirkan kalau tidak ditegur secara apakah itu dicopot jabatannya, apakah ditegur di muka publik. Saya khawatir operasi senyap itu kan bisa dilakukan. Yang mana nanti, itu bukan salah, bukan saya loh yang melakukan. Itu kan rakyat sendiri yang pengen ada 3 periode. Nanti akan begitu, ada apologi. Baik, oke. Kalau bicara tentang manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Pak Hananto mungkin juga bisa memberikan komentar. Apakah
timing yang dilakukan dengan bertemu KPU, membicarakan anggaran, lalu kemarin juga sudah sempat menegur menteri-menterinya. Apakah ini sudah cukup tepat sebenarnya untuk mengamankan posisinya dia gitu, bahwa saya tidak berkepentingan untuk perpanjangan masa jabatan saya gitu? Jadi begini, pertemuan Presiden dengan KPU dan Bawaslu ya, itu kan sebenarnya bukan hal yang istimewa, karena pada tanggal 12 kan ada pelantikan. Ya. Artinya ada pelantikan dari anggota KPU RI dan Bawaslu RI yang baru, ya. Jadi saya kira tidak ada yang istimewa bahwa itu merupakan ketegasan dari Jokowi bahwa tidak akan menunda pemilu, tidak. Karena bagaimanapun juga itu memang sudah waktunya untuk dilantik. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah terkait dengan ketegasan Pak Jokowi sendiri, terkait dengan masa jabatan presiden. Oke lah, kita membaca bahwa ini merupakan terkait dengan penundaan pemilu. Presiden tidak akan menunda pemilu karena sudah menemui KPU dan sudah mengatakan bahwa fix tanggal 14 Februari 2024 diadakan pemilu serentak. Baik itu legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Tetapi bagaimana terkait dengan wacana 3 periode? Apakah ini ada kaitannya? Itu beda sekali. Kalau kita lihat yang ketegasan terkait dengan pertemuan dengan KPU Bawaslu, terkait dengan konsistensi penetapan pemilu pada 14 Februari 2024 dengan 3 periode itu berbeda sekali. Meskipun ada keterkaitan itu. Nah, sekarang kalau ketika masalah yang perlu kita komentari, masalah big data, masalah dukungan, bahwa banyak masyarakat yang mendukung, ingin agar Pak Jokowi itu 3 periode. Jawaban saya normatif saja, bahwa kembali kepada konstitusi, yaitu 2 periode. Nah, kalau terkait dengan big data, itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai alasan untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Karena kalau kita kembali pada teori konstitusi, tidak ada menggunakan semacam itu. Justru mekanisme yang formal adalah yang ada adalah referendum. Dan itu belum diakomodasi dalam konstitusi kita. Itu adalah kehendak dari MPR berapa persen yang datang, yang hadir dalam sidang, dan berapa yang menyetujui. Dan ada satu hal yang tidak bisa diubah dalam Undang-Undang Dasar, itu terkait dengan bentuk negara kesatuan. Yang lain adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat secara konstitusional, harusnya pasal tentang pembatasan jabatan presiden itu masuk dalam pasal yang terkunci, yang tidak bisa diamandemen. Agar kedepannya adalah apa? Itu tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi itu sudah terkunci seperti negara kesatuan dan pembukaan. Apapun yang terjadi, maksimal 2 periode ini tidak bisa diotak-atik lagi. Untuk saat ini belum terkunci pasal ini? Sampai selamanya kalau menurut saya. Oke. Karena itu merupakan akar dari otoritarianisme. Baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kita juga akan bahas aksi yang sempat ricuh di Jakarta hari ini. Masih dalam headline, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Headline. Kita masih bahas mahasiswa tolak Presiden 3 periode. Aksi yang hari ini berlangsung di Jakarta sebenarnya berjalan cukup lancar di awal, namun ternyata di akhir terjadi kericuhan. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa ini adalah aksi-aksi yang ada susupan gitu ya, termasuk juga STM yang disebut-sebut menyusup dalam aksi hari ini. Saya ingin tahu ke Pak Soleh terlebih dahulu. Pak Soleh, mungkin Anda bisa melihat sebenarnya kenapa aksi ini akhirnya harus berakhir dengan ricuh, dan apakah memang sulit untuk mengakomodir supaya ini tidak ricuh sampai akhir aksi sebenarnya? Pertama, kalau kita bicara pengalaman, memang karena ini kan ribuan orang. Tentu secara psikologi agak susah dikendalikan, oh ini supaya tertib. Agak berbeda dengan demo-demo teman-teman umat Islam, yang itu memang mereka rata-rata tidak muda lagi. Sehingga faktor kepemimpinan sangat kuat, tidak boleh macam-macam ya dia nurut, sampah diambil sendiri ya nurut semua kan gitu. Kalau ini masih anak-anak muda, mahasiswa apalagi pelajar, tentu sangat rentan terhadap provokasi. Tetapi saya sangat menolak dari dulu kalau sedikit-sedikit menggunakan istilah zaman Orde Baru bahwa ini ada penyusup, ada yang menunggangi. Nggak ada. Yang menunggangi itu ya kelakuan-kelakuan anak buahnya Pak Jokowi yang bikin masalah, yang bikin publik geram, yang bikin publik itu jengah terhadap masalah itu. Sehingga orang menjadi mudah tersulut emosinya. Coba kalau tidak ada gagasan-gagasan yang itu menurut saya menyakitkan buat masyarakat, tentu tidak akan ada orang demo. Ngapain? Sekarang ini bulan puasa. Bulan puasa itu paling enak di rumah, kalau kita ini puasa. Kok malah turun ke jalan? Kalau itu bukan karena kondisi darurat, tentu tidak akan terjadi. Karena sejak awal presidennya tidak tegas, persoalan minyak goreng kelangkaan itu masih terjadi, yang presiden hanya ngasih BLT, bukan itu akar masalahnya. Kenapa mafia-mafia itu tidak ditanggapi? Ini yang harus dijawab oleh pemerintah, dan itu tidak terjadi yang tidak dilihat oleh mata publik ini. Akhirnya lah muncul demo emak-emak, demo pelajar ikut. Kalau saya tambah senang. Dengan adanya pelajar ikut berarti kesadaran politiknya dia tinggi. Dia ikut memikirkan kondisi negara ini. Ya itu malah bagus. Kalau STM dianggap itu penyusup, salah gitu. Siapapun, mau tukang becak, mau ojol pun, kalau persoalan ekonominya disentuh, soal perutnya itu nggak bisa makan, siapapun akan turun ke jalan. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika ojol juga demo di jalanan, bahkan terjadi gesekan antara taksi online dengan taksi konvensional. Ya itu pasti terjadi karena itu menyangkut soal ekonomi, menyangkut soal perut masyarakat gitu loh. Baik, kalau Pak Irwan mungkin juga bisa melihat data dari sosial media gitu, aktivitas netizen di sosial media yang belakangan jadi ramai ketika ada kericuhan. Apa yang muncul di sana, Pak Irwan? Ya, kalau saya melihatnya gini, kita harusnya bersyukur bahwa kesadaran berpolitik masyarakat itu semakin bagus. Saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Cak Soleh tadi. Dan itu juga terbaca di media digital dan media sosial. Jadi partisipasi netizen itu cukup tinggi terkait dengan hal-hal yang menimpa mereka, apalagi sudah menyangkut masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi wajar itu. Ya, ketika itu menjadi aksi yang anarkis, termasuk ada salah satu yang harus terluka karena dipukuli oleh massa. Apa yang menjadi keramaian ketika Ade Armando akhirnya muncul dan terluka karena digebukin oleh massa? Ada beberapa respon dari netizen. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang prihatin, ada yang berbahagia. Wajar, itu adalah bagian dari digital activism ya. Jadi seperti yang kita lihat, sentimen terhadap Ade Armando di media sosial cukup tinggi, tapi tingginya adalah negatif. Jadi tentu sangat mudah massa terprovokasi ketika apa yang menjadi hal-hal sepertinya biasa di media sosial itu ketika di media nyata itu menjadi sangat luar biasa. Baik, kalau Pak Soleh melihat kondisi hari ini, sebenarnya Anda melihat ini masih dalam kondisi yang cukup wajar, atau sebenarnya Anda termasuk yang menyayangkan ada aksi anarkis di sana?
Ya kalau soal adanya anarkis tentu semua, tidak hanya saya, pasti menyayangkan. Sebab ini bukan revolusi. Tidak perlu ada darah yang tertumpah di situ. Tidak perlu ada gesekan, tidak perlu ada cacian misalnya. Dan hari ini Kapolri turun ikut menyampaikan yang menurut saya semua bahasanya sejuk. Beberapa hari yang lalu Panglima TNI bahasanya juga sejuk. Ini berbeda sekali dulu dengan pada saat kita mau menumbangkan Orde Baru, bagaimana aparat negara, baik itu tentara, polisi, yang semua ngeblok kepada pemerintah. Tidak mencoba berempati kepada para pendemo. Kenapa sih sampai melakukan demo? Nah, berbeda dengan sekarang, sehingga demo hari ini saya melihat adalah sebuah yang masih batas kewajaran, bahwa berkaitan ada letupan tindakan anarkis itu memang patut disayangkan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Irwan, ya memang ya saya melihat Ade Armando ini mungkin banyak yang tidak suka ketika ketemu tersulut emosi, yang Ade Armando tidak menyadari kalau dia itu menjadi sasaran tembak ya ketidaksukaan dari publik ya. Itu menurut saya. Tetapi sekali lagi ini menjadi sebuah tidak hanya pesan moral kepada pemerintah, tetapi pesan politik kepada pemerintah bahwa ini adalah akhir dari kekuasaanmu, sehingga kalian harus husnul khotimah. Jangan kekuasaan itu justru akhirnya malah banyak demo, kekuasaan yang akhirnya justru malah banyak umpatan terhadap perilaku-perilaku dari elit-elit politik kita. Coba Mas, Anda lihat bagaimana ketika gagasan penundaan pemilu, bagaimana gagasan soal presiden 3 periode, itu di mana saya melihat dari wajah-wajah elit politik, pengusul itu bukan karena dia berempati kepada penderitaan masyarakat, tetapi lebih pada melihat kekuasaan 10 tahun itu memang masih pendek, kurang buat mereka kan gitu. Ini yang harus dilanjutkan, sehingga butuh penundaan pemilu. Orang gila menurut saya di Indonesia itu belum ada yang ngomong penundaan pemilu. Tapi ini malah pejabat, malah elit partai politik, malah pikirannya kotor sekali, pikirannya rakus kekuasaan dengan menunda pemilu. Yang menunda pemilu itu efeknya tidak hanya jabatan presiden, tapi jabatan DPR, jabatan gubernur, jabatan menteri, jabatan bupati wali kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Enak sekali mereka itu loh. Tanpa mau pemilu, nggak pakai dipilih, bisa menjabat. Terus nanti mau berapa ini penundaannya? Mau 2 tahun, mau 5 tahun, bikin usulan lagi. Nanti masih kurang ini, belum selesai ibu kota, belum selesai negara. Aduh. Jadi kita diajak berpikir secara gila menurut saya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Antoni terkait dengan amandemen. Jika kita bicara tentang pemilu akan dilaksanakan 2024, apakah secara waktu ini masih memungkinkan dilakukan amandemen? Tapi kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali lagi untuk Anda saat lagi dalam Headline. Tetaplah bersama kami. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. Itats, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami.
Jika memang pemilu dijadwalkan pada 14 Februari 2024 itu berarti tidak sampai 2 tahun lagi dari sekarang harus dilaksanakan. Tapi apakah ketika ada niatan untuk mengamandemen undang-undang ini masih memungkinkan dengan waktu yang tinggal sekitar 2 tahun ini? Pak Hananto mungkin bisa memberikan tanggapannya. Apakah memungkinkan Pak jika proses perubahan amandemen ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun untuk amandemen Undang-Undang Konstitusi? Jadi begini, melakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak sesederhana yang dikatakan oleh elit politik itu. Karena begini, pertama-tama isu itu sebenarnya sudah jauh ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu terhembus terkait dengan adanya kehendak dari elit partai politik untuk memasukkan kembali ide GBHN yang bernama PPHN, pokok-pokok haluan negara. Mereka mengatakan bahwa ini amandemen terbatas. Tapi apakah itu benar-benar terbatas? Nah, dari sinilah kita akan melihat bahwa itu tidak cukup. Bahwa adanya PPHN yang dibentuk oleh MPR berarti akan, meskipun PDIP itu membantah, itu akan berkonsekuensi terhadap munculnya kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi. Lalu dari sinilah bola liar mulai menggelinding. Mulai dari isu 3 periode, lalu disusul penundaan pemilu ya. Artinya kalau kita melihat amandemen Undang-Undang Dasar ini tidak bisa kita lihat bahwa ini semua berdiri sendiri, PPHN. Tapi ada banyak yang keterkaitan, termasuk nanti ada perubahan terhadap kewenangan DPD, ada perubahan terhadap kewenangan ini dan sebagainya. Lah, kalau kita lihat memang apakah dimungkinkan 2 tahun ini kita melihat pada dinamika di level elit politik. Saya tidak melihat, saya bukan ahli politik, tetapi publik akan meraba-raba bahwa sebenarnya ada perpecahan di tingkat elit politik dan apakah itu bisa terkonsolidasi dalam waktu dekat. Karena ketika wacana 3 periode, penundaan pemilu, itu ada ketua umum PKB yang disusul PAN dan Golkar, lalu disponsori oleh LBP, tetapi di satu sisi PDIP getol untuk menolak. Kalau dianalisis secara kasar, itu sebenarnya karena PDIP punya kepentingan pada tahun 2024 Puan Maharani menjadi presiden. Sehingga ketika ada penundaan pemilu atau 3 periode, itu akan terganggu. Lah, dari sini akan kita lihat apakah ini benar-benar ada perpecahan atau tidak. Apakah akan bisa terkonsolidasi? Karena bagaimanapun, meskipun Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar, aturan yang tertinggi, tetapi Undang-Undang Dasar, konstitusi tetap produk politik. Sehingga bagaimanapun konsolidasi politik ya di tingkat elit itu sangat menentukan. Kalau kita lihat dukungan-dukungan dari bawah itu hanya sekedar masukan saja. Tetapi yang menjadi penentu adalah bagaimana terkonsolidasi ke atas ini. Jadi ini bahasannya pasti akan panjang. Secara kalkulasi politik pun menurut Anda juga masih nggak mayoritas gitu ya? Ya, kita akan menghitung. DPD sudah menolak melalui ketua DPD-nya. Meskipun kita tidak tahu apakah DPD solid 134 itu menolak wacana 3 periode. Lalu PDIP sudah menolak, Demokrat menolak, ya. Yang mendukung hanya PKB, Golkar, dan Gerindra mungkin juga menolak. Gerindra kemungkinan bisa menolak ya. Nah, ini bagaimana kita akan melakukan kalkulasi karena tidak mudah. Kalau kita mengatakan 2 tahun cukup enggak, kita akan melihat penentuannya dari situ. Dan menurut Anda masih memungkinkankah? Kalau dihitung secara kasar agak susah juga. Sulit. Oke, baik. Pak Soleh, melihat kalkulasi politik dan juga dinamika saat ini gitu dengan munculnya capres-capres yang juga ingin maju menjadi presiden di 2024. Sebenarnya masih sangat perlu dikhawatirkankah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden ini? Kalau saya sejak awal tidak percaya gagasan koalisi nggak jelas ini akan disetujui dan berhasil. Saya nggak percaya itu. Tetapi ini persoalannya bagi saya kan bukan soal percaya dan tidak percaya. Tetapi bagaimana elit politik punya gagasan yang super ngawur, maka menurut saya
sanksi moralnya itu tidak sekedar kita marah gitu loh. Kenapa nggak dicopot dia? Kenapa sih LBP ini begitu mendominasi? Dia itu menteri maritim, koordinator maritim dan investasi, tapi ngomong politik, ngomong pemilu, bukan jobnya dia. Tapi kenapa presiden itu membiarkan? Katanya kemarin pada saat awal menang mau melantik para menteri, Pak Jokowi tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden, menteri menjalankan visinya presiden. Kok ini malah jalannya sendiri-sendiri? Itu satu. Yang kedua, apa iya gagasan LBP, Ketua Golkar, Ketua PKB, PAN ini ngikut-ngikut hanya dijanjiin menteri aja yang nggak dapat hanya sekedar janji-janji itu. Nah, apa iya Pak Jokowi itu tidak tahu terhadap gagasan itu? Kok menurut saya kayak mustahil kalau presiden itu tidak tahu gitu loh. Mungkin bisa saja presiden itu tahu tapi itu mendiamkan. Karena gimana jadi presiden juga enak kan gitu loh. 10 tahun itu ya memang nggak terasa kan gitu. Nah bisa saja sebenarnya Jokowi itu hanya melihat situasi. Kalau memang situasinya mendukung ya dia taat konstitusi. Kalau situasinya nggak mendukung bahwa pemilu 14 Februari 2004 tidak ada penundaan. Ya karena ditolak banyak orang aja kayak begitu kan itu. Nah kaitan ini menurut saya tentu PDIP seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hananto sangat berkepentingan. Bisa saja Mbak Puan ini jadi presiden. Bisa saja Prabowo yang jadi presiden. Jadi parpol-parpol yang punya kepentingan 2024 tentu dia tidak setuju. Kenapa PKB sangat mendukung penundaan? Karena nggak mungkin Muhaimin itu jadi presiden. Surveinya aja nggak pernah naik dia kan begitu. Ketua Golkar juga begitu. Kenapa dia mendukung? Karena surveinya juga nggak naik-naik. Jadi politik kita ini politik hitam putih di mana kalau itu menguntungkan dia dukung, kalau nggak menguntungkan dia tidak mendukung. Bukan politik kebenaran, bukan politik moral yang dipakai bahwa ini bukan soal menguntungkan atau tidak, tapi karena ini moralitas maka ini harus ditolak. Tidak begitu sayangnya. Apa kalau menurut Anda isu-isu ini dihembuskan dari partai-partai yang tadi sempat Anda bilang ada kepentingan di sana untuk sekedar cek ombak gitu, apakah ini memungkinkan dilanjutkan isu ini atau ya sudah kalau misalnya memang ternyata respon publik negatif, ya sudah kita lepaskan saja gitu? Saya menduga sebenarnya gagasannya itu dari LBP. Ini dugaan loh ya, dugaan ini bisa benar, bisa salah. Dia mengajak Muhaimin, awal mula yang meletupkan isu itu kan Muhaimin. Nanti saya akan ngomong kepada pimpinan-pimpinan partai terkait big data ini, bla 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 bla. Dan big data itu dibenarkan oleh LBP. Dan LBP yang kelihatan sekali supaya memang penundaan pemilu itu terjadi. Sehingga orang publik menduga bahwa ini akar muasalnya adalah gagasan dari LBP yang disampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Yang itu tadi saya sampaikan, di mana dia juga tidak mungkin jadi presiden di tahun 2024. Sehingga dia, ya sudah. Yang penting penundaan pemilu, saya tetap jadi menteri, koalisinya tetap jabatan menterinya tidak diubah, ya sudah dia diuntungkan di situ. Jabatan DPR-nya juga ditunda, kan enak semua ini. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kita masih punya satu segmen terakhir dalam headline malam hari ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Headline dan kita ada di segmen terakhir untuk membahas mahasiswa tolak presiden 3 periode. Sudah banyak yang kita bahas, tapi sekarang saya ingin ke Pak Irwan terkait dengan big data yang mungkin Anda olah, yang Anda miliki.
Apakah suara-suara di media sosial ini sudah terlihat juga ada gerakan-gerakan buzzer di sana mungkin bisa terlacak, Pak Irwan? Buzzer dalam artian yang bagaimana, Mas? Ya mungkin ada yang menggiring opini untuk berpihak pada pemerintah atau berpihak pada kelompok-kelompok tertentu yang muncul di cuitan-cuitan di media sosial. Kalau hal seperti itu sudah dari kemarin-kemarin sudah banyak, Mas. Cuman saja yang perlu dipahami adalah netizen masih konsisten dengan apa yang disuarakan di media digital. Jadi saya sangat berharap pemerintah lebih peka terhadap hal seperti ini sehingga tidak lagi mengecewakan rakyat dengan statement-statement yang malah semakin membuat rakyat merasa sakit. Dan kalau rakyat sudah sakit, apalagi dalam kondisi seperti ini, bahaya, Mas. Bagus ya. Yang disampaikan juga lewat media sosial oleh Presiden Jokowi terkait dengan penetapan 14 Februari 2024 untuk pemilu, apakah sudah bisa direspon positif oleh netizen? Kalau saya baca belum, Mas. Jadi masih belum ketegasan seperti itu seperti apa ya? Masih sebatas hal-hal yang memang harus dilakukan saja, tapi tidak sebagai sebuah statement ketetapan terkait dengan 3 periode dan sebagainya. Baik, Pak Soleh, mungkin di akhir dialog kita hari ini, apa yang menurut Anda bisa menjadi catatan dari gerakan mahasiswa, mungkin akan menjadi gerakan-gerakan berkelanjutan nantinya untuk mengawal tuntutan-tuntutan mereka kemarin, tuntutan mereka hari ini? Saya di akhir atau sebagai closing statement saya, terima kasih terhadap teman-teman mahasiswa. Anda sebagai calon pemimpin di negeri ini, Anda punya saham sehingga persoalan apapun yang itu berkaitan dengan masyarakat memang harus disikapi. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa momentum 2024 yang sudah dekat ini, ayo sebagai introspeksi bagi kita, jangan memilih partai politik yang menggagas penundaan pemilu, jangan memilih partai politik yang terlibat korupsi, jangan memilih partai politik yang memang hanya cenderung untuk mencari kekuasaan semata. Karena apa? Seringkali kita dihadapkan pada situasi anomali. Di satu sisi partai itu korupsi tapi pemilihnya masih banyak. Seakan-akan pemilih ini tidak menjadi penghukum terhadap pada momentum 5 tahun sekali itu kepada parpol-parpol yang tidak bekerja untuk masyarakat. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, ayo jangan pilih lagi parpol yang mengusulkan penundaan pemilu. Sebab menunda pemilu itu mencidrai kita sebagai warga, kita bayar pajak, kita yang punya negara ini, maka kita yang bisa menentukan maju dan tidaknya negara melalui pemilu itu. Baik, Pak Hananto bisa memberikan tanggapannya ini terkait dengan tuntutan mahasiswa. Apakah harus ada respon langsung dari anggota Dewan misalnya? Haruskah ada statement yang lebih tegas lagi dari Presiden misalnya? Jadi begini, dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya setelah yang telah mendapat respon adalah terkait dengan isu penundaan pemilu. Yaitu Presiden telah menegaskan bahwa jadwal pemilu tetap 14 Februari 2024, tahapan-tahapan akan dimulai pada Juni, pada tanggal 12 April dilantik anggota KPU dan anggota Bawaslu RI yang baru. Tetapi terkait dengan isu 3 periode, ini tetap harus kita kawal terus. Apakah parlemen perlu untuk berstatement? Saya kira bukan parlemen, tetapi adalah para petinggi partai politik. Karena bagaimanapun MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, itu yang anggota DPR merupakan kepanjangan tangan dari partai politik. Oleh karena itu harus ada statement yang tegas dari pimpinan partai politik. Kita sudah mendengar dari PDIP ya. Harapan kita PKB sudah mau mengubah cara berpikirnya. Begitu juga dengan Golkar ya.
sehingga masyarakat bisa lebih tenang. Oke, baik. Terima kasih Pak Ananto untuk ulasannya malam hari ini, dan juga terima kasih Pak Soleh dan juga Pak Irwan yang terhubung. Terima kasih Mas. Secara daring malam hari ini. Pak Irwan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu movement yang positif untuk masyarakat dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat pun juga bisa mendapatkan hal-hal positif terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya hingga pada saat nanti pemilu bisa dilaksanakan pada Februari 2024. Kami pamit dari Headline, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Disa Nugraha, selamat malam.